Kata Nabi sunnah kalau kita cinta sama seseorang itu ngapain? Sampein ke dia, bilang kalau kamu tuh cinta sama dia. Tapi dia di sini tuh laki-laki, perempuan. Nah ekspresinya nggak usah berlebihan sampai gimana? Bahaya itu. Ntar jadi terjebak kepada kaum Nabi apa gitu kan ya. Jadi mending boleh kan mencintai sesama laki-laki tapi dengan ekspresi apa? Karena Allah bilang ana uhibbuka fillah, aku mencintaimu karena Allah. Kalau kita geli berarti kita nggak tahu hadisnya. Pas dapat SMS, akhi, aku mencintaimu karena Allah. Geleh. Terus tiba-tiba jadi geleh gitu kan ya. Dihapus, diblok. Nggak usah gitu. Ekspresinya aja bedain. Kita mencintai karena Allah itu, saya banyak banget orang yang saya cintai karena Allah. Dan saya berharap dia mencintai saya balik karena Allah. Kenapa? Emang layak dicintai. Orang soleh, ahli tahajud. Kenapa saya cinta sama dia? Saya paksain, saya harus cinta sama dia. Saya perhatian sama dia. Kalau dia butuh apa-apa saya datengin. Salah satunya ada di Tasik. Saya sering cerita yang dulunya supir angkot. Terus juga akhirnya ikut bareng sama saya. Kan dulu saya suka usaha-usaha gitu kan. Jual beli mobil bekas bareng sama dia. Terus jual pulsa, ada 60 cabang pulsa di Bandung. Belum ada Alfamart dulu. Bareng sama dia. Terus main di properti bareng sama dia. Kenapa? Karena saya pengen bantu dia di dunia supaya dia bantu saya di akhirat. Terakhir sekarang dia udah pindah ke Tasik. Saya telepon, Pak ngapain di Tasik? Lagi mau sekarang buka-buka warung jualan kayak gitu. Saya samperin ke Tasik. Saya bantu apa nih? Bisa ngeringanin apa nih beban Bapak? Supaya nanti dia di akhirat nggak ke Tasik 10 kali lipat Tasik. Saya lagi jauh di sana, lagi perjalanan padang mahsyar yang tertati-tati. Karena dia nih ahli tahajud, ahli tilawah, hatinya bening. Saya baru baca Al-Quran 1 ayat dia udah nangis duluan. Saya baca aja nggak nangis, dia yang denger nangis. Orang soleh banget. Saya ngelihat langsung kesolehan dia dan kita cuma berhukum dengan zahir ya, kita nggak tahu batinnya. Makanya nggak boleh menjudge isi hati orang, hanya menjudge zahirnya. Zahirnya soleh. Ya udah saya berharap saya datang ke Tasik, saya jalan ke nyetir sendiri ke Tasik, biar nanti di akhirat dia yang akan menjemput saya di padang mahsyar yang jaraknya mungkin lebih jauh daripada Bandung Tasik. Itu kan mencintai orang soleh. Dan saya punya beberapa list orang-orang kayak gitu. Saya simpan di saya. Dan saya berusaha supaya dia juga cinta sama saya. Karena kalau saya cinta sama dia doang. Tapi dia nggak cinta sama saya. Belum berbalas nanti di akhirat. Caranya gimana biar dia cinta sama saya juga? Tahadu, tahabu. Salah satunya kan. Saling berhadiahlah kalian. Maka kalian saling mencintai. Berarti saya harus kasih dia banyak hadiah. Butuh apa Pak? Butuh apa? Hadiah. Biar dia ingat saya. Terus kalau ada apa-apa, saya curhatnya ke dia. Tolong doain anak saya lagi sakit. Tolong doain saya lagi sedih. Tolong doain. Akhirnya dia ingat saya terus. Nanti di akhirat juga kayak gitu. Begitu dia nggak ngelihat saya, dia ingat. Nah, akhirnya saya dapat cinta dia. Suatu saat, lama nggak ketemu. Tiba-tiba dia SOS, Ustadz gimana keadaannya? Saya kangen udah lama nih nggak ketemu Ustadz. Biasanya saya suka dipanggil ke rumah untuk kalau saya ada rusak listrik atau apa suka manggil dia. Padahal kalau manggil tetangga bisa kan? Yang bisa benerin listrik banyaklah tetangga. Kenapa saya manggil dia jauh-jauh? Karena saya pengen ngasih hadiah buat dia. Benerin listrik berapa sih? Cuman ganti kabel segala macam paling sejam juga beres. Kasih 25.000, 30.000. Tapi saya pengen ngundang dia ke rumah. Biar nggak cuman ngundang ngasih duit. Mending saya ngasih dia sedikit kerjaan biar lebih baik buat dia. Biar gak mencela juga menghina. Pak saya listriknya rumah lagi rusak nih. Datang kasih 500.000 misalnya. Biar dia ingat sama saya di dunia. Nanti di akhirat dia juga akan ingat. Ternyata benar di dunia dia ingat. Lama gak ketemu dia SMS duluan. Ustadz kemana aja udah lama ya gak ketemu, kangen nih. Mudah-mudahan kangen di dunia itu menjadi indikasi. Nanti dia akan kangen juga di akhirat. Gak ketemu 6 bulan aja kangen. Gimana gak ketemu 1000 tahun. Pasti akan lebih kangen lagi. Jemput. Bayangin yang jemputnya satu rombongan pakai truk. Tiba-tiba di akhirat ada satu truk besar, datang. Itu orang-orang soleh semuanya. Ngejemput siapa Pak? Satu rombongan. Ngejemput anak Taki. Bayangin yang ngejemputnya itu orang soleh semua kan ya. Kumpulkanlah satu truk orang-orang kayak gitu. Kita cintai mereka. Bikin mereka cinta juga sama kita. Tahadu, tahabu. Kasih hadiah, kasih ini, kasih itu. Bukan saya ya. Karena saya ngerasa bukan ini demi Allah bukan basa-basi. Saya tuh belum merasa soleh untuk layak jadi orang yang bisa nolongin orang di akhirat. Enggak. Nih saya ngomong kayak gini biar teman-teman nyari deh. Nyari di luar tuh banyak banget orang-orang soleh yang teman-teman udah lihat. Kalau ini kan bukan ngomong di depan tuh kan bukan indikasi kesolehan ya. Cuman
ada sedikit sesuatu yang bisa di-share ya share. Belum tentu juga saya paling soleh. Tapi kalau teman-teman ngelihat ada yang emang udah istiqomah, salat 5 waktu dijaga, bukan hanya ibadah ya, akhlaknya juga baik ke orang lain, care, ngalah, sabar, maafin. Ada orang kayak gitu, kejar tuh orang. Nanti dia akan kejar kita nanti di akhirat. Cari tuh orang, nanti dia akan cari kita di akhirat. Ini kan ngelibatin perasaan, ibadah-ibadah hati nih. Baper nih. Nah baper-baper kayak gini nih yang harus kita bangun nih. Selain baper kayak Rasulullah, baper kepada kaum muslimin yang sedang tertindas, padahal cuma beberapa puluh orang. Bayangin, Suriah itu udah lebih dari 500.000 orang yang jadi korban sejak Arab Spring. Lebih 500.000 orang. Masih kurang cukup jumlahnya untuk bikin kita baper. Kalau itu juga nggak baper, kayaknya kita perlu mempertanyakan lagi, masih ada perasaan gak sih di hati kita? Karena Allah, itu wajib baper menurut saya. Dan itu sangat legal, sangat wajar. Kalau ada orang bilang itu radikal, mana ada radikal? Yang radikal justru Rusia tuh yang ngebom-bom anak kecil di Suriah. Yang radikal justru Bashar Assad tuh yang membiarkan rakyatnya dibom sama negara lain. Kan itu rakyatnya dia. Kenapa dia ngedukung Rusia? Itu yang radikal, korban bukan radikal. Dan kita simpati kepada korban, masa disebut radikal? Emang kita ngebom siapa? Kita nyakitin siapa? Enggak kan? Kita cuma pengen bantu saudara kita yang kesakitan. Saya lihat banyak banget postingan tuh. Kan saya coba lihat nanti saya following siapa. Salah satu yang saya following kan yang emang update ya berita dari sana. Biar saya makin baper. Dan baper itu bikin saya makin sering berdoa dan bersyukur. Gak banyak ngeluh. Karena ternyata di sana jauh lebih susah hidupnya daripada kita. Saya nge-following itu buat itu. Buat self reminder lah. Buat ngingetin diri saya biar gak gampang ngeluh. Begitu ada masalah dikit, masalah pribadi. Lihat itu, wah masalah pribadi saya kecil dibandingkan ini. Gak jadi terlalu berat sedihnya. Gampang recovery. Barusan aja habis sholat isya saya dapat lagi postingan terbarunya. Anak kecil tuh. Kepalanya tinggal sebelah, dijajar, semuanya kena. Itu yang semalam, korban semalam pemboman dari pesawat tempur Rusia. Apa gak baper? Rasul aja cuma berapa puluh orang baper sampai kunut nazilah. Ini 500.000 orang. Ada lagi tuh kasus Nabi baper berat. Sampai ada adegan pengusiran dari benteng Bani Qainuqa apa Quraidah? Qainuqa kalau nggak salah. Kan ada 3 benteng Yahudi kan ya. Nudair, Qainuqa dan Quraidah. Ada seorang cewek muslimah lagi belanja di pasar Yahudi. Sama anak-anak muda Yahudi diisengin. Orang Yahudi ini kan nggak ngelihat laki-laki dan perempuan. Disamain. Jadi yang paling menghargai perempuan itu justru Islam loh. Cuman kita kemakan sama propaganda mereka kan, Zionis. Akhirnya kita anggap Islam itu yang paling gak adil sama perempuan. Gak ada cerita itu, justru yang paling adil sama perempuan itu Islam. Menghormati perempuan banget. Bukti paling gampang ketika ditanya siapa orang yang paling berhak saya berbuat baik ya Rasulullah? Ibumu. Kalau udah gitu siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Udah ibu, siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Setelah itu baru ayahmu, coba. Itu paling sederhana lah. Dan banyak banget hadis senada kayak gitu yang gimana Islam menghargai cewek. Salah satu adegannya ada perempuan muslimah lagi belanja di pasar Yahudi. Jadi ada mall milik orang Yahudi. Datanglah cewek muslimah belanja di situ. Standar lah kayak kita juga belanja. Lagi belanja dikerjain. Kan tayangan-tayangan barat tuh banyak yang usil ya. Ngerjain orang di jalan, di mall segala macam. Saya paling gak setuju tayangan kayak gitu. Bayangin kalau istri kita, istri saya. Pasti teman-teman belum tahu ya rasanya gimana kalau istrinya diganggu orang. Belum tahu sebagian besarnya. Nanti akan kerasa tuh. Begitu ada tiba-tiba telepon nyasar ngejar-ngejar istri kita terus gitu kan ya. Langsung kita angkat. Terus marah-marah. Siapa lo? Mau ketemu sama saya? Cih, sosok gaya. Pas datang orangnya gede banget. Ya udah deh, maaf. Suka gitu kan. Nah ini muslimah lagi belanja di mallnya Yahudi. Diikat, maaf dia lagi transaksi di kasir gitu, roknya di bawah roknya tuh diikat pakai tali terus diikatin ke atas. Sehingga pas muslimah ini jalan, roknya kesingkap, malu kan? Orang Islam itu muslimah itu kan menutup aurat bukan karena kewajiban, tapi karena kehormatan dan rasa malu. Rasa malunya tuh besar. Jadi begitu kesingkap angin aja, dia tuh panik langsung nutup jilbabnya, panik. Kenapa? Dibangun dengan rasa malu dan iman. Bukan asal, kan gak sengaja, udah biarin aja angin-anginan. Enggak. Dia tuh pakai jilbab. Dia pakai jilbab bukan karena kewajiban loh.
tingkatan muslimah sejati ya. Dia menutup aurat itu bukan karena kewajiban. Oh, Allah yang suruh, bukan cuma itu. Emang ada rasa malu di hatinya. Kelihatan satu helai rambut aja tuh udah panik tuh. Jalan ada angin, kesingkap dikit langsung panik. Oh, gimana gitu. Kok panik-panik amat sih? Karena rasa malunya besar. Orang kayak gitu kan akan merasa sangat terpukul. Ketika kepala aja kelihatan rambut dia panik, apalagi kelihatan betisnya misalnya. Kesingkap. Malu, nangis. Dilihat sama seorang ABG cowok muslim. Wah, ada muslimah dikerjain nih. Diputusin tuh tali, dibantuin sama dia. Dihalang-halangi sama anak-anak muda Yahudi. Gak boleh. Berantem. Akhirnya dikeroyoklah anak muda muslim itu dan meninggal. Udah menistakan perempuan, ngoroyok anak muda yang ngebelain tadi. Meninggal. Wah, Nabi baper banget kalau udah kayak gitu. Kata Nabi, kita kepung benteng mereka. Kalau udah bab perempuan, Nabi sangat menghargai. Kita kepung benteng mereka. Dikepung sama Nabi. Dikepung, minta diserahkan pelaku-pelakunya mau dihukum sama Nabi. Nggak diserahin. Coba orang Yahudi kan gitu. Lihat aja postingan-postingan terbaru di Palestina. Seorang muslimah disuruh buka jilbabnya. Dia nggak mau buka, ditembak di tempat. Muslimah dipukulin sama, masa tentara mukulin cewek? Kan agak-agak aneh nih. Nah, Nabi baper banget, dikepung, cuma satu permintaannya, serahin pelaku-pelakunya biar kita adili. Dan Nabi nggak akan zalim kok, akan diadili sesuai dengan keadilan. Keserahkan, nggak diserahin. Kalau nggak diserahin ya udah dikepung aja terus. Sampai mereka nyerah, akhirnya diusirlah yang tua-tua, yang perempuan disuruh keluar dari Madinah karena udah membatalkan perjanjian, udah nggak sesuai lagi dengan akad di awal. Yang muda-muda dikumpulin, kemudian mereka dihukum. Ini bapernya Nabi nih. Terus kalau Nabi satu muslimah aja digituin doang, baper. Gimana kita di Suriah hampir ribuan muslimah itu dinodai. Di Rohingya banyak banget kasus perempuan muslimah yang ayahnya udah lari, yang kakaknya udah lari, yang ibunya dibunuh di depan matanya, yang anak kecil dibunuh, yang perempuan yang ABG nih umur di atas 7 tahun sampai 25 tahun itu dinodai. Dan banyak kasus yang dalam semalam itu puluhan orang menodai satu perempuan. Puluhan orang dalam satu malam. Sampai dia jadi kayak orang gila gitu. Apa masih kurang alasan buat baper? Jadi menurut saya kalau ini juga nggak baper, plain banget sih perasaannya. Dan kita takutkan Allah juga nanti akan memberikan dia ujian yang sama. Ketika dia dalam masalah yang besar, orang nggak ada yang kasihan sama dia. Dan masalah paling besar itu nanti di akhirat. Ketika dia di akhirat dapat banyak masalah dari para malaikat, nggak ada yang peduli sama dia. Kan ini kasihan. Minimal baper kita tentang Rohingya, bikin orang Rohingya baper ke kita nanti di padang mahsyar. Baper kita ke Suriah dan Palestina, bikin mereka baper ke kita nanti di padang mahsyar. Kenapa mereka? Karena mereka tuh menurut saya udah dijamin masuk surga loh. Kan siapa yang meninggal dibunuh dijamin masuk surga kan? Karena semua dosanya dikasih ke pembunuh. Berarti dia nggak ada dosa tuh. Ditambah lagi di Suriah dan Palestina itu yang meninggal anak kecil yang emang nggak punya dosa. Dan anak kecil di sana beda sama anak kecil kita. Di sana rata-rata anak kecilnya hafiz Al-Quran. Hafalnya tuh nggak lama-lama sebulan khatam 30 juz. Ini nggak ada lagi alasan buat kita nggak baper. Tadi aja kita ada ulama yang belum hafiz tapi soleh, kita udah belajar mencintai mereka ya, berusaha gitu kasih hadiah biar mereka cinta sama kita. Gimana yang anak kecil hafiz Quran, korban perang, itu kan udah dijamin banget masuk surga, yang bahkan mungkin nggak pakai hisab. Was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun. Mereka duluan masuk surga, surganya Firdaus, nggak pakai hisab. Orang kayak gini kalau cinta sama kita gara-gara di dunia kita mencintai mereka, wah, enak banget hidup kita nanti di akhirat. Banyak yang nolongin. Makanya kenapa Ustaz Hanan tuh kok sering-sering posting bab, walaupun nggak sering sebetulnya segitu mah masih wajar. Bab tentang Suriah, Palestina. Kenapa nggak posting tentang Indonesia? Yang posting tentang Indonesia udah ada istri saya. Lihat aja Rumah Teduh Sabarin kan nggak posting tentang Indonesia, khususnya yang dekat dengan kita, Jawa Barat. Korban-korban bukan korban, yang kena musibah sakit kanker yang luar biasa itu udah ada di istri saya motivasi terus biar dia istiqomah dengan aktivitasnya
menolong atau nemenin teman-teman yang kena penyakit kanker dan mereka miskin. Saya pernah nemenin ke Tasik, pernah nemenin ke Garut, dan itu korbannya ngeri-ngeri loh. Rata-rata orang yang menengah ke bawah, bahkan bukan miskin, fakir. Udah ada bagian itu. Jadi bukan berarti kita ngelupain yang di Indonesia, enggak sama sekali. Cuman bagian ini udah ada, bagian ini udah ada. Tapi kalau Suriah dan Palestina, emang beda sih. Bukan beda masalah tempat atau negaranya. Keadaannya jauh lebih sulit daripada kita, jauh. Orang di sini sakit, masih ada keluarga, di sana nggak ada siapa-siapa. Makanya teman-teman, baper-baper kayak gini yang kita perlu bangun di dalam diri kita. Memang harus melibatkan perasaan, nggak boleh sekedar basa-basi simpatiknya, dan nggak usah khawatir dengan anggapan orang lain. Yang penting satu aja, jangan ganggu orang, jangan menghina orang, jangan mencela orang, jangan menjudge orang lain. Kalau kita nggak pernah ganggu orang lain, terus kita respect pada seseorang, kita simpati pada seseorang, itu wajar banget. Kecuali kita suka menjudge orang lain, suka menghina orang lain, suka ganggu orang lain, itu baru salah. Jadi salahnya itu bukan simpatik, ngeganggunya yang salah. Baper tetap. Coba teman-teman lihat deh di surat Al-Kahfi, salah satu contoh Nabi baper. Surat 18 ayat 6. Itu salah satu contoh Nabi baper banget. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. Hampir-hampir kamu mencelakai dirimu sendiri, wahai Muhammad. Saking bapernya Nabi tuh. Maksud mencelakai, saking bapernya Nabi sampai sakit tuh. Nabi itu berdakwah tuh benar-benar soulful banget. Ada yang nolak, sedih beliau. Ada yang nolak sedih, bukan sedih ke dirinya, sedih ke orang lain. Saking sedihnya bikin Nabi sakit. Berhari-hari sakit, malam gak bisa tidur, jadi kurus. Sampai Allah bilang, Muhammad, kalau gini-gini terus lama-lama kamu bisa celaka nih. Kenapa Nabi kok baper berat? Gara-gara orang tidak beriman. Kok bisa gitu? Karena Nabi udah ngelihat neraka. Kalau kalian tahu apa yang saya tahu gitu kan, maka kalian akan banyak menangis daripada tertawa. Maksudnya, untungnya kita gak ngelihat apa yang dilihat Nabi. Jadi masih bisa happy-happyan, seru-seruan, have fun, ketawa. Coba kalau kita ngelihat neraka kayak Nabi dan Jibril. Jibril itu kan sejak ngelihat neraka gak pernah berhenti menangis. Nangis aja terus sampai Nabi Muhammad nanya, saking seringnya Jibril nangis. Jibril kenapa? Kenapa kamu nangis? Kata Jibril, gimana saya gak nangis ya Rasulullah? Sejak saya melihat neraka, saya merasa sangat takut dan merasa sangat kasihan kepada orang yang diazab di dalam api neraka. Ini bapernya Jibril, bapernya Rasulullah. Makanya Nabi kasihan banget, kayak kita kasihan ke teman kita yang misalnya sebutlah dia akan ke satu daerah, yang di daerah itu banyak penyakit. Yang di daerah itu banyak masalah, banyak perampok segala macam. Pas dia berangkat di sana tuh kita sedih, gimana ya nasib dia nanti di sana ya? Gimana dia ya nanti akan hidup di sana? Kan kita mikir ya. Nabi itu mikir banget tentang umatnya. Itulah bapernya Nabi. Kalau kita nggak bisa baper ke orang lain, minimal keluarga kita dulu. Ibu kita, ya ibu belum belajar Islam nih, gimana ya caranya biar saya bisa ngajak ibu ke taklim, ngajak ayah saya ke taklim, ngajak kakak saya ke taklim, ngajak sahabat saya ke taklim. Baper ke teman-teman dekat aja dulu. Kalau nggak bisa umat Islam yang atau manusia sedunia, yang dekat-dekat aja dulu. Ini bapernya Nabi. Kedua, baper terhadap korban kezaliman. Kayak dulu saya baper banget, ada seorang bapak di Bekasi atau di mana gitu, Depok apa Bekasi, yang beliau sholat berjamaah di masjid, terus dituduh nyuri amplifier ya, padahal dia teknisi gitu, terus dibakar hidup-hidup. Itu kan saya langsung panas badan saya saking stresnya mikirin orang itu, kasihan banget ya. Ditambah lagi ada berita bahwa dia punya anak masih kecil-kecil, itu nggak kebayang, itu kan kita baper ya. Itu harus terbangun dalam diri kita. Karena kalau yang kayak gitu-gitu udah gak ada lagi di hati kita. Terus yang membedakan kita dengan makhluk Allah yang lain apa? Kan manusia itu unggulnya justru karena perasaannya. Perasaannya lebih dalam daripada
malaikat, daripada hewan, lebih dalam manusia loh. Sehingga kita wajib baper dalam masalah itu. Kalau ada baper-baper yang kayak masalah hubungan, masalah percintaan, itu mah cemen lah baper-baper kayak gituan. Kecuali buat pasangan. Walaupun gak ganggu juga sih. Baper kayak gitu masih gak minta aja sama Allah, ya Allah, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikan hati itu. Jangan sampai saya rasanya itu kayak gitu-gitu, gak penting banget. Masa kita jadi gak bisa tidur gara-gara mantan, kan gak keren banget kan. Nah mantan mah lagi bulan madu, tidurnya nyenyak, kita gak bisa tidur, meriang gitu. Dia sakit dikit ada yang belai, kita meriang-meriang, gak ada yang beliin obat, gak ada yang ngasih makan, kan gak keren banget nih. Jadi kayak konyol menurut saya, jadi gak usah deh yang kayak gitu-gitu mah. Gak enak banget, baper ngeliat orang lain apa misalnya, biasa aja lah. Justru yang kayak gitu-gitu agak sedikit plain. Tapi kalau ke pasangan yang udah halal itu harus dalam. Harus bilang apa misalnya segalanya lah gitu-gitulah pokoknya. Nah, ini kalau kita bisa menempatkan baper kita di tempat yang tepat, insya Allah kita kayak beribadah setiap hari walaupun tidak ruku dan sujud. Beribadah perasaan. Oke, itulah teman-teman contoh-contoh baper yang diajarkan Islam, diajarkan Rasulullah SAW. Saya ulangi, 1, baper apa tadi? Karena dakwah, ngajak teman kita. 2, baper untuk orang-orang yang terzolimi. Kita sedih, kita simpatik, kita kasihan, kita ikut ngerasain itu. Innamal mu'minuna ikhwah. 3, baper mencintai dan membenci sesuatu karena Allah. Cintai ulama salah satunya. Karena di Indonesia ini sekarang salah satu krisis di Indonesia menurut saya nih, kita udah gak terlalu respect lagi sama ulama. Itu krisis tuh. Kalau di Jawa Timur tuh masih keren loh. Jawa Timur itu, atau di Jawa Barat yang bagian Garut, Tasik ya, itu respect ke ulamanya tinggi dan itu keren. Tapi di beberapa tempat respect ke ulamanya udah hampir gak ada. Ulama tuh dianggap kayak sama dengan kita. Dikritisi, dikomentarin macam-macam, dijelek-jelekin kalau perlu. Gak boleh kayak gitu dengan ulama. Masa Nabi nyampain hadis terus kita komentar. Gak usah ngomong aja. Nabi nyampein hadis kita bilang, jangan teori doang, gitu-gitu kan ya. Ini kan agak-agak gimana gitu. Dan ulama nggak nyampein kecuali Al-Quran, hadis, mau dikomentarin, kan nggak layak. Dan orang yang mengkomentari ulama, Allah udah menegur mereka di surat Luqman. Wala tusa'ir khaddalaka inna ankaral aswad la sautul hamir. Sungguh suara yang paling buruk itu suara keledai. Apa maksud dari peribahasa itu? Itu kan peribahasa Al-Quran. Seburuk-buruk suara adalah suara keledai. Maksudnya apa? Keledai itu kan simbol hewan yang bodoh di dalam Al-Quran. Seperti di surat Al-Jum'ah. Dia bawa banyak lembaran tapi gak ngerti apa-apa. Itu keledai. Tapi suaranya lantang. Maksudnya apa? Seburuk-buruk suara adalah orang yang gak ngerti apa-apa tapi membantah ulama. Ini bahaya nih. Ulama nih, MUI ngeluarin fatwa. Kita bilang, saya gak setuju sama MUI. Emang saya siapa? Kecuali saya juga ulama. Saya sebagai misalnya ketua ormas apa, gak setuju dengan MUI. Selevel nih. Tapi kita orang awam gak setuju dengan ulama, emang kita siapa? Kecuali kita bilang gini, saya ngikutin ulama ini aja deh. Bukan ulama yang itu, boleh. Karena ulama macam-macam kan. Kita mengikuti salah satunya. Tapi kalau kita menentang ulama dengan pendapat kita, itu gak level. Gak layak lah. Sehingga coba teman-teman kita mulai menghargai para ulama. Baik ulama itu yang ngetrend di media atau ulama yang mungkin guru-guru kita di musola, di masjid, yang guru-guru kita di sekolah, yang ngajarin kita Al-Quran, hadis. Bagaimana dengan yang ngajarin kita sains, itu guru. Tetap kita hargai. Tapi ulama yang mengajarkan ayat dan hadis itu lebih utama lagi. Karena emang itulah pewaris Nabi. Jangan mencela ulama. Jangan merendahkan ulama. Kalau nggak sanggup ngomong yang baik tentang ulama, diam. Kalau nggak sanggup ngomong yang baik, diam aja. Mudah-mudahan dengan kayak gitu kita nanti di akhirat ada yang nolongin. Pede gitu mau masuk surga dengan amal sendiri. Kalau saya enggak. Makanya tadi saya ngandelin orang soleh yang ada di Tasik itu.
dan orang soleh yang ada di Jakarta. Syekh Tariq Faris namanya, guru saya di Mesir. Beliau nikah sama teman istri saya orang Jakarta, itu andalan saya banget tuh. Syekh butuh apa Syekh? Syekh butuh. Terus yang di Aceh, kemarin saya datang, dia butuh teh saya ambilin. Walaupun cuma sekali-kali doang kayak gitu, tapi saya pengen caper di depan dia, emang caper. Bukan caper depan followers ya. Ustaz Hanan gitu banget ya, hebat ya ke guru. Bukan caper ke followers, caper ke guru. Supaya apa? Biar guru itu ingat saya. Kan muridnya banyak. Mana yang diingat? Kalau enggak yang paling pintar, yang paling bawang kan yang diingat. Nah saya mah enggak dua-duanya. Pintar enggak, bawang-bawang amat juga enggak. Biasa-biasa aja, pertengahan. Jadi guru tuh bisa dibilang enggak ingat sama saya. Kenapa enggak ingat? Karena enggak ada kelebihan, juga enggak ada keunikan. Jadi saya enggak unik-unik amat karena mungkin di sekolah mungkin suka bolos, suka cabut, suka apa. Enggak unik. Juga enggak pintar-pintar amat yang kalau disuruh ke depan pasti maju. Enggak, biasa-biasa aja sampai guru lupa. Emang kamu pernah jadi murid saya? Sampai gitu. Terus gimana biar saya diingat? Ya caper kan? Saya harus caper, saya harus apa gitu. Sehingga mudah-mudahan kalau saya sedikit agak-agak riak dalam tanda petik. Supaya guru saya tahu, Ustaz saya gini-gini, saya dakwah sekarang, Ustaz dan segala macam. Biar dia, oh iya ya berarti saya punya murid yang kayak gini. Alhamdulillah dia ingat. Nanti di akhirat dia juga ingat ke saya. Itu baper ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan pesan moral yang utama adalah jangan baper dulu kepada lawan jenis kecuali setelah akad nikah. Hubungannya apa Ustadz? Nggak ada hubungannya sih. Keingat aja barusan itu penting ya. Kenapa? Panjang lagi nih. Kenapa? Karena kalau udah baper duluan belum nikah, nanti pas udah nikah agak-agak plain. Apalagi ngebanding-bandingin, jangan. Udah aja tahan dulu sekarang. Tapi Ustadz enak rasanya tuh Ustadz kayak gitu-gitu. Enak apaan? Enaknya cuma sebentar. Setelah itu wah gak usah dibahas. Pengen bunuh diri lah. Kelilingin sungai Nil lah. Pengen loncat dari apa lah. Kan gak enak tuh. Gak usah lah kayak gitu-gitu mah. Udah aja. Ternyata saya tahu sekarang. Oh ternyata setelah menikah masih bisa meluapkan perasaan itu yang luar biasa. Oh ya udah nikah aja. Ustadz belum direstui. Ya pelet. Enggak boleh, haram ya. Barakallahu li walakum, mudah-mudahan ini bermanfaat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa kami ya Allah. Janganlah Engkau tutup hati kami karena dosa-dosa kami di masa lalu ya Allah. Janganlah Engkau jauhkan kami dari orang-orang soleh karena terhalang oleh dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Engkau cabut Al-Quran dari hati kami karena dosa-dosa kami ya Allah. Jangan Engkau cabut keberkahan ilmu dari hati kami karena dosa-dosa ya Allah. Jangan Engkau cabut rezeki yang halal dan keberkahannya karena dosa-dosa ya Allah. Ilahana, ampunkan dosa-dosa kami, terima taubat kami. Kami bukanlah orang yang layak untuk Engkau sayang. Tapi jika Engkau tidak menyayangi kami, siapakah kasih sayang lebih besar daripada kasih sayang-Mu yang kami harapkan ya Allah. Meskipun kami tidak layak, kami tetap memohon kepadamu, sayangi kami ya Allah. Perhatikan kami ya Allah, pandanglah kami dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Istimewakanlah kami di sisi-Mu ya Allah. Jadikanlah kami termasuk orang-orang yang Engkau ridhoi ya Allah. Ilahana, cabutlah masalah dan musibah dari hidup kami ya Allah. Jangan Engkau biarkan masalah dan musibah itu terus menerus membuat kami sedih, membebani kami. Karena tidak ada yang bisa mengangkat masalah dan musibah dari hidup seorang makhluk kecuali Engkau ya Allah. Ilahana, Engkaulah yang membolak-balikan hati. Tetapkanlah hati kami dalam keimanan. Engkaulah yang memunculkan rasa cinta dan benci. Jadikanlah kami hanya mencintai apa-apa yang Engkau ridhoi. Mencintai Engkau ya Allah, mencintai Rasul-Mu ya Allah di atas apapun juga. Mencintai orang tua ya Allah, mencintai pasangan yang sudah halal, mencintai keluarga, mencintai sahabat karena Engkau, mencintai ulama karena-Mu ya Allah, dan tidak mencintai seseorang kecuali karena Engkau saja ya Allah. Ilahana, tolonglah saudara-saudara kami di seluruh dunia. Tolong saudara-saudara kami di Palestina. Tolong saudara-saudara kami di Irak.
Tolong saudara-saudara kami di Syam. Tolong saudara-saudara kami di Rohingya. Tolong saudara-saudara kami di seluruh Indonesia yang sedang menerima musibah dari-Mu ya Allah. Kuatkanlah hati mereka, kuatkanlah kesabaran mereka, dan berikanlah kami kesempatan untuk bisa menolong mereka di dunia, sehingga kelak mereka yang akan menolong kami di akhirat. Ilahana, beri kami ilmu yang bermanfaat, ilmu yang menambah iman dan amal solih, ilmu yang memperindah akhlak kami, bukan ilmu yang sekedar menjadi wawasan di dalam benak kami, menjadi hafalan dalam pikiran kami, dan menjadi teori yang kami banggakan dan kami jadikan sebagai perdebatan di antara kami. Jadikanlah ilmu kami, ilmu yang bisa kami amalkan, ilmu yang semakin mendekatkan kami kepada Engkau, ilmu yang menambah keyakinan kami kepadamu, ilmu yang memperindah akhlak kami kepada sesama manusia. Ilahana, beri petunjuk-Mu kepada pemuda-pemuda Islam di Indonesia. Beri petunjuk-Mu kepada pemimpin-pemimpin kami. Beri taufik dan kasih sayang-Mu kepada ulama-ulama kami. Pertemukanlah kami lebih banyak orang-orang solih ya Allah. Dan berikan kami kesempatan untuk mencintai mereka dan dicintai oleh mereka. Sehingga kelak mereka akan menolong kami di padang mahsyar. Ilahana, jadikanlah majelis kami majelis yang Engkau rahmati. Dan perpisahan setelahnya perpisahan yang Engkau jaga dari dosa-dosa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.